Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa penonton yang saya hormati, di pagi hari ini dalam kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan dan menyinggung tentang masalah virus yang masih terjadi, kian marak, kian menegangkan, menakutkan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Dan tentunya ini kita berawal dari diri kita masing-masing untuk selalu aktif di dalam mematuhi segala apa yang disarankan, diperintahkan oleh pemerintah kita. Dan apa yang diperintah, apa yang disarankan oleh pemerintah kita, semuanya itu adalah demi kebaikan kita bersama, keselamatan jiwa kita bersama, agar supaya keselamatan kita, keselamatan keluarga kita bisa terselamatkan oleh dahsyatnya virus COVID-19 atau yang disebut dengan virus corona. Namun di dalam kesempatan ini kami ingin menyinggung apa yang sebenarnya harus kita lakukan demi untuk mencegah, menyelamatkan jiwa kita masing-masing, nyawa kita tentunya, agar semuanya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan kepada kita bersama. Para pemirsa yang saya hormati, berawal dari perselisihan dari para ulama mengenai tentang kenabian, apakah seorang nabi atau tidak, yaitu Raja Dzulqarnain, dan juga mengenai perselisihan beda pendapat antara siapakah Nabi Khidir itu, apakah seorang nabi dan rasul atau seorang manusia biasa. Dan kedua, hamba Allah ini nanti kita bisa jadikan rujukan agar supaya kita terselamatkan dari virus corona atau COVID-19 yang sampai saat ini masih melanda di dalam masyarakat, di dalam bangsa dan negara kita Indonesia tercinta. Yang pertama, Dzulqarnain ini banyak ulama yang berbeda pendapat apakah Dzulqarnain ini seorang nabi atau seorang manusia biasa. Telah kita ketahui bahwa di dalam Al-Quran telah disebutkan bahwasanya Dzulqarnain ini adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang raja yang menguasai dunia barat dan timur. Dzulqarnain adalah merupakan simbol atau merupakan gelar bagi beliau, adalah seorang penguasa tanah
atau tanah bumi barat dan bumi timur. Jadi Dzulqarnain ini mempunyai makna dua tanduk, tanduk barat dan tanduk timur. Artinya Dzulqarnain ini adalah sebagai seorang penguasa, seorang manusia yang menguasai bumi barat dan bumi timur. Dzulqarnain adalah seorang manusia yang sangat taat, menjalankan syariat, sangat peduli dengan rakyatnya, sangat perhatian kepada kemakmuran, keamanan, kesejahteraan seluruh umatnya, seluruh rakyatnya. Lalu kemudian mengenai hamba Allah yang kedua, yaitu Nabiullah Khidir. Nabiullah Khidir alaihissalam adalah seorang nabi, akan tetapi tidak seorang rasul. Bahkan ada sebagian ulama berpendapat bahwa Nabiullah Khidir ini adalah seorang waliullah yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kedua gelar pendapat ini, Nabi Khidir apakah seorang nabi atau seorang hamba Allah, seorang waliullah biasa, tetapi yang masyhur, yang terkenal, Nabiullah Khidir adalah seorang nabi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabiullah Khidir ini sampai sekarang masih hidup. Sampai sekarang masih hidup di dunia. Namun di manakah tempat letak pemukiman, tempat tinggal Nabiullah Khidir? Wallahu alam, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui di mana letak dari Nabiullah Khidir, di mana bermukim tempat tinggalnya Nabiullah Khidir alaihissalam. Semata-mata hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Nabiullah Khidir masih hidup sampai sekarang, dan Nabiullah Khidir diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dua ilmu, yaitu ilmu syariat dan ilmu hakikat. Perlu kita ketahui bahwa hakikat syariat ini adalah dua ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Khidir. Nabiullah Khidir memiliki ilmu syariat, artinya hukum-hukum, ilmu peraturan, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, mulai dari perintah maupun dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Khidir adalah seorang yang ahli menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apakah syariat Nabiullah Khidir ini sama dengan syariat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wallahu a'lam. Namun yang perlu kita yakini bahwa Nabiullah Khidir adalah hamba Allah, seorang nabi yang sangat taat, sangat patuh di dalam menjalankan syariat, hukum, peraturan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabiullah Khidir diberi ilmu yang kedua, yaitu ilmu hakikat. Ilmu hakikat adalah sebuah buah dari apa yang telah dijalankan oleh Nabiullah Khidir, yaitu ilmu syariat. Para pemirsa yang saya hormati, kemudian apa yang dilakukan oleh Nabiullah Khidir hingga sekarang? Nabiullah Khidir ini mempunyai satu teman, seorang nabi juga, yaitu Nabiullah Ilyas. Dan setiap tahun Nabiullah Khidir dan Nabiullah Ilyas ini selalu berkumpul di Mekah. Setiap tahunnya berkumpul di Mekah berdua. Nabiullah Khidir maupun Nabiullah Ilyas selalu minum, setiap tahunnya minum air Zam-Zam. Sekali minum, 1 tahun lagi
beliau berdua minum di tempat yang sama, air yang sama, yaitu air Zam-Zam. Dan makanan dari kedua nabi ini adalah kurfus, buah kurfus yang khusus berada di kota Mekah. Para pemirsa yang saya hormati, mengenai wabah corona ini atau COVID-19, marilah kita rujuk kepada apa yang dilakukan oleh Nabiullah Khidir, maupun kita merujuk kepada nama kebesaran dari Raja Dzulqarnain. Yang pertama, para pemirsa, penonton yang saya hormati, agar supaya kita selamat dari wabah corona, wabah COVID-19, yang pertama, hendaknya kita mengikuti gelar dari Raja Dzulqarnain, yaitu Corona atau Korinun. Corona atau Korinun ini pas dengan virus yang ada 2 tahun belakangan ini, yaitu virus corona. Corona atau Korinun ini mempunyai arti berteman, mempunyai arti berteman dekat. Artinya, hendaknya sekarang ini kita selalu corona, berkorin, berteman, berdekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita jangan menghindar, jangan menjauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam mencegah, menanggulangi, menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keselamatan jiwa kita dari COVID-19 atau dari virus corona. Hendaknya kita tetap corona, tetap mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik mendekat dengan cara berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diselamatkan dari virus yang sangat menakutkan ini, dari virus yang sangat menakutkan, sangat mengkhawatirkan bagi keselamatan jiwa dan nyawa kita. Hendaknya kita tetap mendekatkan diri, tetap corona, tetap berteman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dengan berdoa maupun dengan tetap menjalankan hukum syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita tetap corona, mendekat, mematuhi apa yang dianjurkan oleh pemerintah kita, apa yang dianjurkan, diperintahkan oleh pemerintah kita, yaitu mengenai 3 apa yang harus kita lakukan. Kita tetap memakai masker, tetap selalu mencuci tangan dengan sabun atau dengan alat-alat yang lainnya, tetap menjaga jarak. Inilah yang sebuah anjuran, perintah syariat dari pemerintah kita. Hendaknya kita tetap corona, berteman, mendekat dengan apa yang telah dianjurkan, diperintahkan oleh pemerintah kita. Di samping kita harus mendekat kepada syariat, perintah maupun larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya kita harus tetap corona, berteman, berdekatan, mendekat dengan syariat pemerintah kita, dengan anjuran pemerintah kita. Dan juga kita harus tetap corona, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendekat dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menjalankan segala apa yang diperintah dan menjalankan hukum-hukum peraturan berupa larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang hendaknya kita jadikan panduan atau rujukan mengenai nama kebesaran Raja Dzulqarnain,
yaitu nama corona. Kemudian yang kedua, agar supaya kita selamat dari virus yang sangat menakutkan ini, virus yang sangat mematikan ini, yaitu kita berujuk kepada kepribadian dari Nabiullah Khidir ini. Kita harus tetap menjalankan, mengikuti jejak keilmuan dari Nabiullah Khidir ini, yaitu ilmu syariat dan ilmu hakikat. Ilmu syariat kita harus tetap menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita menjalankan peraturan hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hukum agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus tetap menjalankan perintah Allah yang utama, yaitu sholat 5 waktu. Di samping setelahnya kita harus berdoa. Hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan diri kita dari virus COVID-19, dari virus yang sangat menakutkan ini, itu virus corona. Dan kemudian yang kedua, kita hendaknya juga mengikuti ilmu Nabiullah Khidir, itu ilmu hakikat. Hendaknya virus COVID-19 ini atau virus corona, hendaknya kita mengimani, mempercayai bahwa apa yang terjadi di dunia ini, apa yang ada di dunia ini, itu hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi virus COVID-19 atau virus corona ini, kita harus mempunyai keyakinan, mempunyai keimanan bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang nanti akan menghilangkan, melenyapkan virus COVID-19 atau virus corona dari bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Hendaknya ilmu hakikat kita kedepankan setelah kita menjalankan syariat, hukum-hukum, peraturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah COVID yang sangat menakutkan ini hanya semata-mata kita berkeyakinan dari manusia, tapi hendaknya hakikatnya apa yang ada di atas bumi ini, baik keselamatan, penyakit atau apapun, hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus yakin semua itu dari Allah dan akan dilenyapkan, akan dihilangkan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita sebagai hamba, apabila kita sebagai bangsa, sebagai rakyat tetap mematuhi syariat dan tetap berkeyakinan pada dasarnya, hakikatnya semuanya apa yang terjadi di atas bumi ini, apa yang ada di atas bumi ini, hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada akhirnya insya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan menghilangkan, akan melenyapkan COVID-19 atau virus corona ini dari bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila manusia kita semua tetap corona, tetap mendekat, tetap berteman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap berdoa, tetap menjalankan ibadah, tetap menjalankan syariat, hukum-hukum Allah, baik perintah maupun larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila hal ini kita lakukan, insya Allah pasti COVID-19 corona ini akan dengan waktu yang sangat dekat dapat dihilangkan, dicabut, dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari atas bumi ini, insya Allah. Para pemirsa yang saya hormati, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini bisa menjadi renungan untuk kita semua di dalam menanggulangi, di dalam menyelamatkan jiwa, nyawa kita dari virus yang sangat menakutkan, virus yang sangat mematikan, itu COVID-19 atau virus corona.
Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.